Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan selalu salam semangat buat kalian semua yang mau mengejar impian untuk sekolah di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Anggi Subijanto, dan kalian semua sekarang berada di kelas belajar Surf Indonesia. Namanya Babak Belur. Babak Belur itu bincang bareng Anggi, kupas tuntas beasiswa luar negeri. Nah, komunitas Babak Belur ini dibuat karena keterpanggilan, keresahan, dan concern dari aku dan teman-teman yang di Surf Indonesia untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, kebetulan aku dapat beasiswa Australia Awards intake 2018, berarti daftarnya 2017, dan baru saja lulus dari Deakin University di Melbourne, jurusan Master of International Relations. Kak, gimana sih caranya supaya dapetin beasiswa Australia Awards? Gampang banget, caranya adalah belajar bahasa Inggris. Nah, terus apalagi Kak? Ya, selain itu juga harus punya motivasi sendiri. Motivasinya apa? Misalnya, um, kayak gimana sih itu self-leadership atau caranya memanajerial waktu. Karena kan nanti kalau misalnya kita sekolah di luar negeri, kita harus bisa mandiri untuk mengatur waktu kita. Nah, teman-teman semua, caranya gimana mesti disiapin dari sekarang. Kalau misalnya mau daftar tahun 2021, berarti mulai dari sekarang dipersiapkan. Jangan nanti baru buka aplikasinya masuk bulan Februari 2021, terus kamu baru siapin Januari. Jadi ada kata pepatah tuh, fail to prepare to fail. Jadi kalau kalian gagal mempersiapkan, maka bersiaplah untuk. Nah, selama kalian bisa mempersiapkan, lalu juga belajar dari sekarang, dan melewati kegagalan-kegagalan, kan masing-masing orang itu punya porsi kegagalan. Ada beberapa teman yang kemarin sudah japri ke kakak, bilang, Kak, aku belum rezeki hari apa untuk dapet acara invitation. Nah, kakak bilang nggak apa-apa karena masing-masing orang itu punya porsi untuk gagal dulu, dan lewatilah kegagalan-kegagalannya tuh sedikit supaya kalian tuh bisa cepet suksesnya. Sukses itu apa sih kategorinya? Macam-macam, tergantung dari diri kita sendiri. Tapi kakak sangat mengharapkan teman-teman semua di sini untuk tidak cepat puas. Kalau misalnya, Kak, aku udah dapat beasiswa nih ke misalnya luar negeri kemana, ya udah sampai situ aja. Jangan sampai kayak gitu, karena beasiswa itu hanya alat transportasi kita. Tujuan besarnya adalah membantu. Misalnya apa sih? Kalian misalnya datang dari Papua, atau misalnya datang dari NTT, NTB. Kembalilah ke NTT, ke NTB untuk membangun NTT dan NTB. Karena kalau misalnya kita mau mempunyai pandangan yang jauh atau berwawasan luas, maka pergilah ke tempat di mana orang-orang yang maju gitu. Seperti apa sih misalnya kalau pendidikan di Australia itu kan maju ya ibaratnya dibanding dengan negara-negara lain. Jadi ya kalau bisa kita juga terinfluence dengan apa namanya pendidikan yang ada di Australia, di Amerika, di Eropa gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau daftar Australia Awards, itu silakan kepoin YouTube kakak. Itu semua lengkap, mulai dari apa sih itu Australia Award Scholarship, bagaimana cara dapetinnya, tipsnya menulis, lalu bagaimana tips wawancara, terus juga tips untuk mengisi formulirnya, kan formulirnya ada 2. Nah, tipsnya tuh kayak gimana ngisinya. Dari sekarang mulai
dipersiapkan, ditranslate, punya ijazah, yang belum punya ijazah, bahasa Inggrisnya dibenerin, leadership-nya dibenerin, kayak gitu. Karena leadership itu adalah sesuatu yang bisa kita asah, bukan gifted. Ada yang gifted dari orang tuanya atau gennya sebelum-sebelumnya, mereka punya keturunan yang pemimpin yang baik gitu. Jadi sudah tinggal melanjutkan yang ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai gennya, nggak apa-apa. Kayak gimana sih Kak caranya? Silakan ikutin. Karena sekarang pandemi, ya semua serba online. Jadi ikutin kelas-kelas online, kelas motivasi, atau besok nih ada kelas motivasi tentang bagaimana kalau kita semua pandangannya biasanya tuh melihat bahwa bekerja itu harus inline sama pendidikan kita, atau semua itu sudah harus dipersiapkan. Jadi udah ada dari apa namanya awalnya belajarnya misalnya tentang komunikasi, berarti nanti arah bekerjanya kemana gitu. Nah, jadi besok ini teman kakak akan share namanya Mas Rakian Adibrata. Mas Rakian ini keren banget. Kalian harus banget belajar dari beliau karena um, beliau itu salah satu contoh orang yang bisa berinovasi pada karir. Jadi kalau misalnya kalian, Kak, aku ternyata emang udah salah arah nih ngambil S1 sama S2-nya beda gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena ada juga contohnya bahwa ada orang yang uh, ternyata emang bisa berinovasi pada karir gitu. Jadi semua itu ada peluangnya dan teman-teman yang dilakukan sekarang itu adalah yang akan kita petik nanti di masa depan. Jadi lakukan atau sebisa mungkin dekatkan diri kalian ke impian kalian atau ke misalnya tulis aja impiannya apa, mau sekolah master di Australia, say kayak gitu ya misalnya. Tulis di tembok, jangan di temboknya beneran, maksudnya tulis di kertas, lalu ditempel di tembok. Setiap mau tidur atau bangun tidur, baca, karena itu akan mempengaruhi cara pandang dan berpikir kita, sehingga aksi-aksi yang kita ambil itu bisa masuk ke mencapai impian itu gitu. Kalau misalnya mau yang lebih ekstrimnya, ya bisa juga kayak visualisasi misalnya sekolah di luar tuh kayak gimana. Misalnya nonton dulu nih YouTube-nya di Australia, oh ada opera house. Bayangin aja setiap abis sholat, abis berdoa gitu ya, kalian bisa bayangin diri kalian sedang berdiri di depan opera house, lalu bawa buku, bawa alat-alat sekolah gitu ya, duduk sambil ngerjain tugas di taman di Australia. Itu bisa sekali memvisualisasikan. Ini kuncinya ya, karena ini yang kakak lakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa sih kok Kak Agi kayak selalu bersemangat? Ya karena memang kakak living in my dream gitu. Karena kakak menjalankan kehidupan kakak itu ada arahnya. Arahnya apa? Yaitu mencapai, ada tujuannya yang kakak set. Tujuannya adalah mencapai impian kakak. Apa impiannya? Memperbaiki Indonesia melalui apa? Melalui yang kakak punya, misalnya pengembangan masyarakat, melalui pendidikan, melalui macam-macam. Jadi ini salah satu tips ibaratnya buat teman-teman supaya bisa sukses, supaya bisa terus-menerus mempunyai semangatnya. Karena kakak ada pernah di masa hari ini semangat, besok enggak. Hari ini mau belajar bahasa Inggris nih, udah yang menggebu-gebu, pokoknya mau disiplin. Ternyata besoknya enggak gitu. Pokoknya sekali kita memberi waktu lengang untuk diri kita sendiri, untuk tidak disiplin, misalnya nih mau set up, aku mau latihan bahasa Inggris misalnya untuk listening hari Senin pagi, terus Rabu pagi, Kamis pagi, sama Sabtu pagi.
setiap hari itu berarti aku harus bangun jam 7 misalnya. Dan aku mau invest waktu aku 1 jam untuk belajar listening aja minggu ini misalnya. Once kamu merasa bahwa Senin pagi udah oke nih, hari Rabu pagi aku mau tidur sampai siang biar nggak bangun gitu. Once kamu lengang sekali aja, memberikan excuse pada diri kamu, memberikan permission bahwa oh nggak apa-apa kok, nggak latihan, itu bakalan terus-terusan kamu nggak disiplin. Dan artinya apa? Kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Menghargai itu seperti apa, Kak? Menghargai diri sendiri itu gampang. Kayak misalnya, kalau misalnya aku mau disiplin nih, Kak, dan aku ngehargain diri aku bahwa aku tuh mau maju gitu. Terus ya udah, berikan diri kamu space bahwa diri kamu itu, jadikan diri kamu orang ketiga untuk dalam diri kamu ya. Karena kan masing-masing kita ada angel, ada evil kan. Nah, yang evil bilang, malas-malasan aja. Yang angel, ayo sekolah, ayo belajar, kelas belajar jam 8 nih misalnya. Nah, kalau misalnya kayak males-malesan, dengerin yang males-malesannya, ya udah. Jadi, ya berarti kalian belum bisa menerapkan kedisiplinan ke diri kalian. Untuk kiat-kiat sukses tuh seseorang tuh mesti melihat orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Kalau misalnya ada nih, waktu itu kakak pernah punya mentor pertama kakak dalam hidup kali ya, itu beliau tuh benar-benar yang bisa kasih masukan dan mencontohkan, maksudnya tuh apa yang dengan cara dia mengambil keputusan itu yang kakak ambil gitu. Jadi kayak, oh ternyata si ibu ini itu dulu IELTS-nya 800 dong tuh orang. Gelo banget deh beneran. Bukan, 700, sorry. Itu beliau itu dari cara bangun tidur sampai beliau tidur lagi, itu aku perhatiin. Oh ternyata banyak membaca, terus banyak menulis. Jadi kita harus breaking the wall. Breaking the wall itu apa sih? Keluar dari kebiasaan yang ada gitu. Keluar dari zona nyaman kalian. Nah, biasanya nih, kakak contohnya ya, kan kakak nggak suka tuh reading awalnya. Pas ketika reading itu udah dapet enaknya nih, udah dapet kayak, wah ternyata reading tuh enak, ternyata tuh kita bisa banyak banget mengetahui ini itu, dan ketika ketemu orang malah jadi kayak modal untuk bicara lebih banyak lagi gitu. Dan semakin banyak tahu, semakin tahu bahwa kita banyak yang nggak tahunya gitu. Semakin menyadari bahwa kita tuh belum pinter-pinter amat, masih banyak orang-orang yang pinter di luar sana, jadi nggak boleh puas sama pengetahuan. Nah, hari ini, kemarin kan kita udah belajar soal TOEFL preparation untuk untuk structure. Nah, minggu lalu kita sudah mulai masuk ke reading. Nah, hari ini kita akan memperdalam mana sih, Kak, caranya reading itu, tipsnya untuk membaca. Aduh, waktunya tuh cepet banget, Kak. TOEFL itu 1 menit mungkin harus menyelesaikan 1 soal. Nah, gimana? Nanti dibahas sama Miss Widi, dan juga kalian nggak perlu baca satu teks, satu paragraf semua kalian harus baca, apalagi nanti ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang sulit dan kalian belum tahu artinya. Caranya adalah skimming dan scanning. Hari ini, kemarin minggu lalu kita udah belajar tentang skimming, hari ini kita akan belajar tentang scanning dan tips-tips lainnya yang akan diberikan oleh Miss Widi. Nah, teman-teman, Miss Widi ini adalah guru Kak Anggi dulu waktu persiapan IELTS dan TOEFL di UI Salemba dan juga di Sampurna University. Nah, Miss Widi adalah TOEFL preparation test atau instructor untuk persiapan bahasa Inggris di Sampurna University sekarang. Dan teman-teman semua, kalau mau tahu, Miss Widi itu dulu lulusan S1 untuk
English Literature ya. Kalau nggak salah benar ya, Miss. Di UI. Nah, beliau tuh udah bekerja di berbagai bidang, berbagai organisasi yang bidangnya sama, yang intinya adalah sebagai English TOEFL instructor. Bukan cuma TOEFL, tapi juga IELTS. Dan teman-teman semua, kalian punya privilege di dalam babak belur ini, kalian bisa nanya, bisa misalnya nulis tulisan tentang apa, untuk latihan menjawab TOEFL atau IELTS, dan kalian bisa minta diliatin, tolong liatin dong Miss Widi, ini nilai aku berapa ya kalau misalnya nulis tentang tema ini nih, atau graph, atau tentang IELTS yang task 2 atau task 1 gitu. Nah, kalian bisa ini yang Serve Indonesia minta tolong jangan di-admit ya. Dikeluarin aja, Yosvi, sorry. Soalnya kakak nggak suka ada yang pakai Zoom tapi namanya Serve Indo, bukan yang sebentar kakak remove. Teman-teman minta tolong ganti dulu namanya, ini yang Serve Indo, karena tidak boleh menggunakan nama lembaga di Zoom kalian. Ini peringatan aja ya. Nah, kalau misalnya pakai nama lembaga itu, kakak nggak bisa mengidentifikasi kalian siapa gitu. Jadi tadi udah sampai ke perkenalan Miss Widya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau punya advice atau masukan untuk diri kalian masing-masing, silakan kontak Miss Widi, ada kok di grupnya. Kalau kalian belum ikut di Telegram group atau WhatsApp group, kalian bisa minta, nanti dikasih linknya untuk join. Nah, mungkin itu aja perkenalan dari kakak hari ini, dan semoga mudah-mudahan kalian ilmunya bermanfaat, dan hari ini punya ilmu baru, dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian, dan membantu bisa dapat impian-impian kalian, kayak misalnya sekolah di luar gitu. Paling itu aja. Silakan Miss Widi. Nanti mungkin juga kakak bakalan ini ya, kakak kayaknya nggak bisa nutup nih, Miss Widi, aku kayaknya nggak bisa nutup, nanti Miss Widi aja yang nutup ya kelasnya. Oke, Mbak. Sip, makasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Iya, jadi sekarang kita belajar scanning ya, atau directly answered questions, scanning teknik. Oke, kita langsung mulai aja. Ya benar tadi kata Mbak Anggi, selain kita harus mempersiapkan semua dokumen untuk apply beasiswa, ya kita harus utamanya memperbaiki dulu kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau misalnya, karena syarat utamanya kan minimum requirement-nya ada tes TOEFL dan juga tes IELTS. Jadi kalau misalnya mau apply beasiswa dan merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, harus benar-benar diperhatikan latihan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, emangnya untuk apa sih kita belajar bahasa Inggris atau perlunya apa sertifikat bahasa Inggris? Yaitu karena ketika kalian sudah berada di Australia, di London, atau di USA ya, di Amerika, itu kan otomatis kalian harus bisa berbahasa Inggris, harus bisa ngomong bahasa Inggris, menulis tugas-tugas papernya itu dalam bahasa Inggris juga. Dan papernya tuh nggak cuma hanya menulis satu paragraf aja gitu ya, tapi bisa menulis berlembar-lembar essay gitu. Jadi ya memang sangat penting jika kalian memiliki kualitas bahasa Inggris yang sangat baik. Minimum 6,5 kalau IELTS dan TOEFL minimum 550. Oke. Nah, sekarang kita belajar scanning. Apa sih scanning dan apa itu skimming? Skimming sebenarnya sudah dibahas oleh Miss Yuli minggu lalu dan hari ini kita membahas scanning. Materi hari ini diambil dari 2 buku ini, dan 2 buku ini benar-benar saya rekomen sekali ya jika kalian ingin
memiliki bukunya, boleh dicari di mana-mana toko buku ada. Tapi yang lebih unik lagi, karena sekarang pandemik, jadi kalian bisa mendapatkan buku-buku ini tersedia ya, e-booknya tuh di internet gitu. Jadi silakan dicari, keywordnya itu Bruce Rogers, ya, penciptanya Bruce Rogers, lalu Deborah Phillips Longman. Jadi silakan dicari, nanti kalian bisa langsung download gitu. Oke, nah, oh ya. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe questions reading, saya mau membahas dulu ya, perbedaan skimming dan scanning itu apa? Kenapa sih kita harus melatih kemampuan skimming dan scanning? Skimming dan scanning itu sebenarnya dua skill utama, dua keahlian utama yang harus kalian kuasai dalam mengerjakan soal-soal TOEFL atau soal reading juga ya. Tapi selain itu juga, ini skimming dan scanning itu intinya untuk memahami reading dengan sangat baik. Nah, perbedaannya skimming dan scanning adalah keduanya sama-sama membaca cepat, teknik membaca cepat ya, atau speed reading. Bedanya, kalau skimming itu hanya membaca sekilas dengan cepat, sekilas yang dimaksud itu hanya satu kalimat utama, satu kalimat pertama dalam suatu teks, dan satu kalimat yang berada di tengah-tengah, dan satu kalimat terakhir yang dibaca. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui garis besar, ini teksnya tentang apa sih? Gitu. Dan biasanya kita secara tidak sadar ya, secara otomatis dan secara tidak sadar, ketika kita sedang googling, mencari suatu berita gitu ya, kita secara tidak langsung hanya membaca sekilas aja, hanya membaca bagian atas, bagian tengah, lalu bagian terakhir gitu. Hanya untuk mengetahui ini lagi bicara tentang apa ya. Nah, itulah yang kita namakan dengan skimming. Tanpa memperhatikan detail-detailnya, misalnya detail waktunya kapan, siapa tokoh utamanya, lokasinya ada di mana, seperti itu. Jadi, skimming adalah teknik membaca cepat untuk mengetahui gagasan utama atau ide utama dalam suatu teks, ya. Nah, perbedaannya dengan scanning, kalau scanning itu seperti alat scanner, ya, alat untuk nge-scan, dia lebih fokus ke detail, gitu. Nah, tadi yang saya sudah bilang kan, kalau skimming tidak memperhatikan detail yang lokasi, siapa tokohnya, gitu ya, kapan terjadinya, gitu. Nah, scanning justru fokus pada hal-hal tersebut, yaitu 5W 1H. Nah, mungkin ini bisa kalian catat ya, perbedaan antara skimming dan scanning. Skimming hanya berfokus pada gagasan utama atau ide utama suatu teks, sedangkan scanning itu fokus pada hal-hal detail. 5W 1H kalau kita boleh bilang, ya. Nah, yang mana sih Kak yang lebih gampang dijawab soalnya? Apakah skimming dan scanning? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya lebih suka scanning. Karena itu seperti seperti kita sedang belanja di supermarket, ya. Kita dari rumah punya tujuan. Saya mau ke supermarket membeli buah apel, ya kan? Dan ketika kita berada di supermarket, otak kita langsung berkata, oke, saya mau cari apel. Apel, ada di mana nih apel? Langsung pergi ke tempat buah dan melihat situ ada apel, saya ambil, terus saya bayar. Itu adalah scanning, gitu. Jadi kita sudah fokus pada satu tujuan dan kita scan the text, ya, scan the text untuk mencari kata apel, gitu. Langsung kita bayar ke kasir. Mungkin karena saya terbiasa belanja di supermarket menggunakan catatan, gitu ya. Jadi scanning ya memang sudah jadi kegiatan sehari-hari gitu. Jadi itulah perbedaan antara skimming dan scanning.
Nah, kalau misalnya di soal TOEFL, scanning itu kita bisa lihat dalam suatu soal, keyword-nya apa. Ini kita disuruh mencari apa. Oh, kita disuruh mencari tahun 1931, apa yang terjadi gitu kan ya, biasanya ada gitu. Nah, itu yang saya cari, 1931, itu adalah keyword-nya, langsung saya pergi ke teksnya. 1931 mana nih? 1931, 1931. Begitu saya menemukan 1931, oke, disitulah saya cek apakah benar jawabannya di situ. Jika benar, bahwa saya langsung jawab soalnya gitu. Ya, jadi itulah perbedaan antara skimming dan scanning. Oh ya, selama kita belajar, jika ada pertanyaan, boleh kalian langsung ketik di chat room ya. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Right. Sekarang ini adalah types of questions in TOEFL reading section. Saya akan membahas sedikit soal-soal yang ada di reading section, terutama untuk TOEFL. Ya. Ada 6 jenis. Yang pertama itu factual information questions, yang artinya menanyakan informasi seputar 5W1H. Apa itu 5W1H? Who, when, where, why, ya, what, dan satu lagi how. Jadi semua hal-hal detail. Dan negative factual information questions, sama, dia menggunakan 5W1H juga, hanya perbedaannya yang ini menggunakan kata kecuali. Gitu. Misalnya gini ya, di bawah ini adalah alat-alat yang disebutkan pada teks, kecuali gitu. Jadi keyword yang harus dicari adalah alat-alat yang disebutkan pada teks. Berarti kan karena options-nya ada 4, options jawabannya ada 4, berarti 3 yang disebutkan pada teks, yang 1 tidak disebutkan. Nah, jawabannya adalah yang tidak disebutkan. Oke, jadi yang pertama itu tadi 5W1H yang disebutkan pada teks, tapi yang kedua ini adalah 5W1H yang tidak disebutkan dalam teks. Gitu ya. Makanya tadi saya berikan positif dan negatif. Gitu. Terus yang ketiga ada rhetorical purpose questions. Jadi di sini menanyakan tujuan dari si author, pengarangnya, untuk membuat teks tersebut. Apa sih tujuan si penulis terhadap teks tersebut? Apakah ada 3 ya? Ada 3 tujuannya. Apakah to inform? Oke. To inform itu memberikan informasi saja, ya. Lalu to entertain, untuk menghibur, oke. And then the last one itu to give arguments. Jadi memberikan argumen. Jadi biasanya di sini kalau memberikan argumen dia ada argumen yang membedakan. Jadi dia ada lawan bicaranya di sana. To give argument, to entertain untuk menghibur, atau to inform untuk memberikan informasi sesuatu. Jadi tujuan untuk penulis dalam teks itu hanya 3, yaitu dia ya, to entertain, to inform, sama to give argument. Oke, mungkin kalian bisa catat. And then the fourth one, yang keempat itu adalah vocabulary questions. Nanti ada suatu soal menanyakan arti dari kata ini yang ada pada teks line ke-10, artinya apa? Gitu. Jadi dia menanyakan definisi dari suatu vocabulary, dan selain definisi juga, kadang-kadang ada pertanyaan, sinonimnya apa? Gitu ya. Atau antonimnya apa? Lawan katanya apa? Persamaan katanya apa? Jadi itu adalah soal-soal yang terkait vocabulary. Makanya ada beberapa yang bermasalah dengan vocabulary karena dia tidak memahami, dia nggak ngerti nih artinya apa sih gitu, benar-benar blank. And this is something new gitu ya, benar-benar
kata yang baru buat dia. So, what's the strategy? Strateginya itu adalah ketika kamu mendapatkan suatu kata yang tidak tahu artinya, fokus pada kalimat tersebut saja. Gitu. Fokus pada satu kalimat di mana kata itu berada. Dan diperkirakan saja, ini kira-kira lagi ngomongin apa nih? Gitu. Misalnya dia sedang membicarakan tentang suatu karakter. Oh, mungkin ini adalah suatu karakter. Karakternya kira-kira tone-nya positif apa negatif. Nanti kalian bisa tentukan, oh ini tone-nya positif kok dari kalimatnya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia punya perasaan jijik, atau perasaan sedih, atau perasaan kesel gitu ya, terhadap suatu kalimat ini gitu. Ya berarti dia memiliki tone yang positif. Nah, dari keempat options jawaban itu, kalian pilih yang mana sinonimnya yang memiliki arti dengan tone yang positif. Gitu. Nanti ada contoh soalnya, kita bisa langsung terapkan ya. And then yang kelima itu adalah reference questions. Ini asking reference of a pronoun. Mungkin kalian ingat kalau pernah ikutan tes TOEFL, ada soal di mana kalimatnya seperti ini. The word it pada line ke-10 refers to gitu. Jadi kata it yang ada pada teks baris ke-10 mengacu pada apa? Gitu ya. Jadi harus dipahami bahwa pronoun itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti ini harus dipahami oleh pembaca, ini mengacunya kemana? Gitu. Okay. And number 6, sentence simplification questions. Asking a simplified shorter version of a sentence. Jadi dia minta, ini ada suatu di dalam teks itu, dalam satu paragraf, kalian diminta ringkasannya. Misalnya gini ya, apakah yang dimaksud oleh si penulis pada paragraf kelima? Nah, jadi kalian diminta untuk simplify, untuk mempersempit kalimatnya. Jadi idenya tetap sama, tetapi kalimatnya lebih sempit, hanya terdiri dari 7 kata misalnya. Sedangkan yang originalnya tuh, teks originalnya terdiri dari 20 kata. Jadi dipersempit. Oke. Okay? So, these are the types of questions in TOEFL reading section. Next-nya, ini dia contoh-contohnya ya. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Factual questions ask about explicit facts and details given in the passage. Who, what, when, where, why, how much. Ingat, explicit facts and details. Biasanya kalimat pertanyaannya dimulai dengan according to the passage, ya, atau according to the author, gitu. Nah, untuk menjawabnya, kalian harus mencoba atau menggunakan scanning technique to answer. Scanning tekniknya bagaimana? Focus on 1 to 2 keywords. Jadi, fokus pada kata utamanya apa? Kayak tadi saya bilang apel. Saya lagi ingin mencari kata apel gitu ya di supermarket. Makanya you have to focus on that word. And then scan the passage by the keywords or synonyms. Jadi scan. Jika ada kata, kalian harus mencari kata money gitu ya. Itu kan sinonimnya ada cash, ada fund gitu ya, dana ya kan. Nah, kalian juga harus aware terhadap sinonim-sinonim tersebut gitu. Jadi bukan berarti kata yang keyword pada soal itu money, tapi kalian harus mencari money juga. Enggak, bukan berarti seperti itu. Ada juga sinonim-sinonim lainnya. And when you find the location, read the sentence carefully. Compare the information with 4 options. 4 options jawaban itu. Ya. Okay. And then
the questions and the ideas presented are always in order. Jadi, kalian jangan khawatir, misalnya soal yang lebih duluan ditanyakan, soal yang lebih duluan muncul, dia akan berada di urutan utama, di urutan pertama. Baru nanti kalau sudah dapat yang soal pertama, kalian maju ke soal kedua, ya dia akan lanjut ke paragraf berikutnya misalnya. Begitupun seterusnya. Jadi, the questions and the ideas presented are always in order, selalu berurutan. Jadi nggak perlu khawatir. And then the next one, negative questions. Sebenarnya sama dengan yang factual questions itu. You need to ask which one of the 4 choices not given in the passage. Jadi nggak ada dalam teks. Di soalnya nanti akan ada kata not, except, least, ya. Contohnya, according to the passage, all of the following are true, except which of the following is not mentioned in the passage, ya. Which of the following is the least likely. And the scanning questions, here are the ways, ya. You need to ask to find the location of the information is stated. Biasanya kita ditanyakan lokasi informationnya di mana gitu. And jawabannya biasanya menggunakan line numbers. Ini ada di baris berapa. Jadi kalian udah langsung fokus hanya membaca baris kalimat ke-10 misalnya. Ya. In what line does the author shift his focus to? Ini contoh-contoh soalnya. And where in the passage does the author discuss? A description of blah 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 can be found in gitu. Ya. Okay. So these are our activities that we're gonna do today. Oke, nah ini dia kita coba latihannya. Antlers grow from permanent no black. Oke, ketika kalian mendapatkan teks seperti ini pada soal TOEFL, ya, kita kan otomatis langsung membaca dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Nah, saya tidak pernah menyarankan, ya, saya tidak akan menyarankan kalian untuk membaca keseluruhan pada saat pertama kali. Yang saya sarankan adalah pergilah ke pertanyaannya, lalu fokus pada keyword di pertanyaan, then you go to the passage. Baru setelah itu pergi ke passage untuk mencari jawabannya. Contohnya nomor 1 ya. How do deer primarily use their antlers? Di sini keywordnya kira-kira apa ya? Deer, ya kan? And then antlers, use. Oke. Nah, itu ada di soal nomor, line nomor 2 dan 3. Mari kita cek. Line nomor 2 dan 3. Deer use their antlers chiefly to fight for mates or for leadership. How do deer primarily use their antlers? To fight for mates or for leaderships. Ya, jadi dia antara line 2 dan line 3. Nah, sekarang saya coba tanyakan ke kalian. Untuk soal nomor 2, kira-kira menggunakan jawabannya yang mana? In what way are reindeer and caribou different from other types of deer? Oke, berarti kita fokuskan pada keywordnya reindeer and caribou. Different. Ya, that is our focus. Baru kita pergi ke teksnya, kita cari
Ada kata reindeer, caribou, dan different. Oke, boleh saya minta kalian untuk mencari tahu line-nya ada di line berapa. Silakan diketik di chat room ya. Ada yang bilang lines 4 and 5, kita lihat ada caribou. Among, oke nih caribou, reindeer. Ya, jadi only the males have antlers, tapi kalau di reindeer and caribou, dua-duanya menggunakan antlers. Oke, jadi di sana perbedaan antara caribou, reindeer. Oke, good. Line 4 and 5. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang ketiga. Soal nomor 3. Berarti kita turunin. Ya. Apa keywordnya? Boleh tolong diketik di chat room? Kira-kira keywordnya apa? Nah, temperature. Oke, good. Grow, ada yang bilang grow. Ini dia. When. Itu adalah keyword yang kita pakai untuk mencari. Jawabannya ada di line berapa kira-kira? Temperate climates. Temperate climates itu yang biasa-biasa saja. Ya, lines. Ini dia. Fokus ke sini. Lines 8 sampai 10. Good. Oke. Yang keempat. According to the article, which of the following does the skin on deer's antlers most closely resemble? Keywordnya apa? Skin, ya. Antlers, and resemble. Oke, kira-kira jawabannya ada di mana? Skin. Skin ada di sini nih ya. Starting di sini. Resemble, tadi kata resemble. Ada di sini. Lines 12 sampai 15. Gitu. Ya. Jadi ingat ketika kita mau scan, yang harus difokuskan adalah keywords. Ketika sudah mencari keywords pada soal, baru kita pergi ke reading text-nya. Oke, itu nomor 1 sampai 4. Mari kita lihat yang 5 sampai 7. Keywords-nya
size, shape, ya, and then influence. Apa sih yang menginfluence ukuran dan juga bentuk dari tanduknya deers? Tadi kan soal sebelumnya sudah sampai ke paragraf 3, ya berarti sekarang kita fokus ke paragraf berikutnya. Ya, kalau tidak di paragraf 4 ya, tapi lainnya lain berapa? Lain 17. Ya. Okay, 17 to 18. Depend on the animal's age and health. At what age do deer get their first antlers? First antlers. Ada di line berapa? 18 to 19 ya. Yang mana dia? From 1 to 2 years old. Okay. And then the last one, what happens to a deer's antlers as the deer grow older? Ketika get older, ini ya key-nya, the antlers grow larger and form intricate branches. Jadi line 20 to 21. Oke. Ya, wah, Mbak Elika udah bisa nih, ya. Alright. Now let's go to the next. Kita coba latihan. Silakan dibaca dan menjawab soal 8 sampai 10 coba. Nanti diketik di chatroom ya. Ada di line berapa? Keywordnya saya coba garis bawahi. Jangan fokus ke jawabannya, tapi fokus ke lainnya. Lainnya lain berapa? Nah, kan langsung nggak sabar mau jawab soal ya, kalau sudah tahu triknya. Singing voice nomor 9. Oke, ya jawabannya udah pada benar tuh lain-lainnya. Nomor 8 line 1 ya yang sudah saya garis bawah. Nomor 9 line 3 singing voice, oke. Yang ke-10 cornet. Line 5. Oke, lanjut nomor 11 sampai 13.
Oke, bisa ya? Uh, uh, good. Nah, berarti udah pada bisa ya? Boleh kita coba latihan yang sebenarnya? Ya, itu boleh di screenshot kalau kalian lagi menggunakan HP atau menggunakan laptop, ya bisa di screenshot. Jadi begitulah cara kita menjawab soal yang directly answered questions, ya, atau scanning teknik. Caranya seperti itu. Jadi kalau di soal, ketika kita mengerjakan soal TOEFL, kita memang boleh mencoret-coret soal ya. Jadi ya silakan dicoret-coret terkait keywords-nya. Oke? Right. Mari sekarang kita coba. Ini sebenarnya ada latihan-latihannya ya, yang bisa kalian kerjakan sendiri. Dan saya sudah juga mempersiapkan answer key-nya di sini. Jadi kalian bisa nanti latihan-latihan sendiri, lalu cek answer key-nya. Oke, nah sekarang kita mari kerjakan soal yang sebenarnya. Ya, boleh dicoba mengerjakan nomor 1 sampai 5. Nomor 1 contohnya, the passage does not mention that the Anasazi hunted turkeys. Ya, nanti saya akan coba menggarisbawahi keywords yang sesuai dengan soal. Saya akan bantu menggarisbawahi keywords-nya. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Kita coba 5 menit. Ingat, pergi ke soal, baru masuk ke teksnya. Ya. Oke, silakan nomor 2 sampai 5 nanti diketik di chat.
Oke, sudah ada yang menjawab. Ya, sudah selesai menjawab nih. Banyak banget yang menjawab. Good. Wah, ada yang dari Bali nih. Om Swastiastu, apa kabar? Sama dong kita, orang Bali. Ya, nomor 2 itu B, benar. Tadi saya sudah underline ya. No one knows. Oke. What these Indians call themselves. Jadi tidak ada yang tahu. Is unknown today. How long did the early Pueblo culture last? Saya sudah garis bawahi yang di paragraf keempat. The Great Pueblo period 1100 sampai 1300. Dikurangin aja jadi 200 tahun. Ya, 200 years. And then number 4, where did the Anasazi move during the Great Pueblo period? Dia pindah ke, the Anasazi moved from the Mesa Tops
ke ledges on the steep canyon walls. Di sini dia. A. Ya. Nomor 5. According to the passage, the Anasazi buildings were made primarily by, terbuat dari, they used sandstone. Oke. Ya. Jawabannya 2B, 3A, 4A, dan 5C. Oke, ada yang bagus. Jawabannya benar semua. Mari kita lanjut. Ini lanjutannya. Question 6 sampai 9. Lanjut ya, silakan nomor 6 sampai 9.
Oke, sudah ada yang menjawab? Ya, nomor 6. Using ladders yang ini ya, nomor 6. Nomor 7, kalimat berikutnya, kifas. Itu adalah keywordnya. Digunakan untuk beberapa tujuan berikut kecuali secret religious ceremonies, ya ada disebutkan. Clan meetings, oke ada. Tribal councils, ada nggak? Ya, tribal councils. Yang tidak disebutkan adalah food preparation. Oke. Nomor 8, the least likely reason that the Anasazi abandon their settlements adalah drought, kekeringan ya, disebutkan. Overpopulation disebutkan. Lalu crop failure, ya, kegagalan panen. Dan tidak ada pembahasan tentang perang, war. Lalu terakhir, where in the passage does the author mention specific accomplishments on the basket makers? Ada di line 10 sampai 13. Oke, bisa ya kira-kira? Oke, ada yang bertanya, least maksudnya apa? Least itu yang paling nggak mungkin. Artinya paling tidak mungkin. Oke. Nah, setelah beberapa latihan ini boleh kalian screenshot ya, nanti bisa dijadikan bahan belajar juga. Setelah kita menjawab beberapa soal tadi, kira-kira ada yang mau memberikan masukan, saran, atau pertanyaan? Boleh dinyalakan saja mikrofonnya. Kita bisa membahas kalau kalian punya pertanyaan. Sembari kita isi Google Docs-nya, survei belajarnya ya. Oh, kenapa nomor 6 jawabannya A, tapi nomor 6 ya, jawabannya A. Nah, jawabannya A kenapa? Ya, the Anasazi entered the buildings on the ledges. Yang nomor 6 tuh ada di sini nih ya. Nih. There were no doors. Sebenarnya kenapa nomor 6 jawabannya di situ? Tadi kita menjawab nomor 5 itu udah sampai ke sini ya. Nih, ini udah sampai ke sini nomor 5 ya. Nah, tadi kan saya juga sudah bilang kalau pertanyaannya itu akan keluar sesuai urutan. Nah, berarti untuk soal nomor 6, kemungkinan besar jawabannya akan setelah itu. Nah, makanya setelah itu kita fokus ke sana dulu. Baru nanti kita fokus ke tempat lain. Kira-kira ada nggak jawabannya yang mengacu pada jawaban nomor 6. Nah, ternyata setelah soal nomor 5, dibahas pertanyaan untuk menjawab soal nomor 6 gitu. Kita lihat di sini ya. Dia menciptakan 2 and 3 story dwellings. They use sandstone, kan tadi udah dijawab yang nomor 5. And there were no doors on the first floor. Nggak ada pintu ya di lantai pertama. And people use ladders to reach the first roof. Jadi dia nggak punya pintu on the first floor. Jadi kayak ruang bawah tanah, tapi itu bukan ruang bawah tanah, cuma dia nggak ada pintu aja untuk bagian bawahnya. Dan untuk ke atapnya, kan tadi dibilang dua lantai ya, 2 atau 3 lantai. Untuk mencapai ke roof, ke atapnya, which is masuk ke dalam bangunannya, dia menggunakan ladder gitu. Jadi, the Anasazi entered their buildings on the ledges by means of ladders, dengan bantuan tangga. Gitu ya.
Right. Ya, mohon diisi surveinya. Dan jika ada yang masih mau bertanya, boleh langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Atau tentang lain-lain boleh. Tentang lain-lain, boleh tentang TOEFL reading, boleh yang lainnya, silakan. Oke, Mbak Nurbeti. Boleh mau tanya apa aja silakan. Karena spesialisasi saya kan di IELTS dan TOEFL. Jadi kalian silakan mau bertanya apa. Tadi juga udah sempat dibahas sama Pak Angki. Miss, emang benar Miss, kalau misalnya saya mau minta tolong Miss untuk bantu di sini, bantu di sana, bisa gitu. Bisa? Silakan. Miss, boleh mau Ya. tanya tentang IELTS? Ya. Jadi kalau trik skimming sama scanning ini sama aja ya, Miss? Sama. Untuk di IELTS ya? Karena Sama. IELTS kan bacanya lebih panjang ya, Miss, dan lebih kayak lebih susah untuk cari jawabannya nggak sih, Miss? Benar. Sama jawaban, triknya sama. Pokoknya di semua text reading itu strateginya cuma 2, skimming dan scanning. Kalau skimming untuk garis besar, ya kan? Kalau scanning untuk detailsnya gitu. Dan strateginya juga sama. Keywords dulu di soal, baru masuk ke teksnya gitu. Kalau untuk soal reading IELTS berarti juga gitu ya, Miss? Kita lihat ke soalnya dulu, Miss. Sama. Kamu pernah ikutan IELTS belum? Atau sudah membahas IELTS? Belum? Aku sih kemarin itu udah sering belajar IELTS sih, Miss. Udah sering baca. Cuma memang chaos di readingnya karena panjang banget. Terus langsung down ya? baca di soal gitu. Jadi tekniknya baca soal dulu baru lihat baca teks dulu baru lihat soal. Jadi kekurangan waktu selalu. Iya, itu sudah pasti karena kan kita cuma punya waktu 60 menit, ya kan? Ya kan 60 menit untuk menyelesaikan 3 teks yang panjang-panjang gitu. Dan satu teks soalnya bisa 12, bisa 14 gitu. Ya kalau misalnya kita menghabiskan waktu dibaca full ya otomatis akan mati ininya waktunya gitu. Jadi mungkin kayak misalnya kan ada beberapa soal yang seperti ini. Menjodohkan antara headings, ya kan, judul paragraf dengan paragrafnya. Nah, itu tekniknya kita pakai skimming gitu. Nggak perlu kita baca semuanya, cukup baca kalimat pertama, kalimat tengah, sama kalimat akhir dari paragraf itu, baru kita cocokkan dengan pilihan headingsnya gitu. Itu tekniknya skimming. Oke, thank you, Miss. Kalau true, false, not given misalnya, itu yang juga rumit ya, itu pakainya scanning. Kita pakai keywords-nya, kita underline yang di statement true or false-nya, baru kita cocokkan ke teksnya. Ini benar nih, ada nggak nih? Kalau misalnya nggak ada, berarti ya not given. Tapi kalau misalnya yang disebutkan salah, ya berarti false gitu. Teksnya juga dibacanya scanning ya, Miss ya? Cuma bagian sesuai dengan keywordnya. Betul. Nah, satu lagi untuk permasalahan orang-orang Indonesia ya ketika melakukan menjawab soal IELTS, dia salah di spelling, ejaannya salah gitu, dan dia tidak mengikuti instruksi. Misalnya dibilang tulis jawabannya hanya 1 kata, gitu kan? Tapi yang kita tulis tuh 2 kata atau 3 kata, ya otomatis salah karena kan instruksinya dibilang hanya boleh 1 kata. Gitu. Kebanyakan orang-orang kita tuh tidak membaca instruksi. I see. Sama dengan bagian listening juga begitu. Jadi listening dan reading dia punya instruksi sangat ketat sekali. Jadi ketika diminta jawabannya hanya 1 kata gitu ya, ya tulislah 1 kata gitu. Jangan lebih dari itu. Itu ya. Nanti kalau misalnya kan saya juga nggak bisa membahas strateginya satu persatu gitu ya, maksudnya kalau misalnya butuh diskusi lebih lanjut, boleh nanti saya kasih tahu caranya latihan yang lebih efektif untuk melatih readingnya gitu.
Oh, Gimana oke, Miss. caranya? Saya email Miss aja kali gitu ya, Miss. Ya, boleh. Oke, Miss. Thank you, Miss Widi. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita coba lagi. Ya, ini teksnya lebih pendek ya dari yang sebelumnya. Ini hanya satu paragraf. Mungkin boleh dicoba nomor 10 sampai 15. Oke, nomor 10 banyak yang jawab C, benar ya, karena benar-benar
Tera di sana, trapezoid. Not an ancestor of Appalachian. Dari sini ya. Descendant. Descendant artinya keturunan. Keturunan dari Setholt, Epinet, Santir. Berarti yang A. Kenapa dia bukan keturunan keturunannya Appalachian Dulcimer? Justru Appalachian Dulcimer adalah dikategorikan sebagai the box zither. Kita ngomongin strings. Nih, ada strings di sini. 3 or 4 strings. Dawainya ada 3 atau 4. Nomor 13, according to the author, most performers play. Ini dia ada katanya. Most performers play while seated with the instruments in their laps. Jadi alatnya di pangku. Yang ini ya, 13A. Fokus pada John Jacob Niles and John Ritchie. Ini dia John Jacob Niles and John Ritchie. Karena mereka mempopulerkan Appalachian Dulcimers. Ketika folk music revival. Ini dia C. Dan yang terakhir adalah hammered. Ada di line atas tuh, hammered dulcimer. Line 4 sampai line 5. Yang tadi dibilang bentuknya seperti trapezoid ya, memiliki 2 atau lebih dawai dan dimainkan dengan apa sih namanya tuh? Kayu, mallets berupa kayu. Sip. Sampai sana sudah paham ya kira-kira scanning teknik? Oke, kalau sudah paham, boleh pada iya, tulisannya kecil-kecil jadi agak susah. Betul, tulisannya kecil-kecil. Tadinya saya mau membuatnya besar-besar dan terpisah antara teks dengan soalnya, cuman nanti jadinya bolak-balik, malah lebih susah lagi. Kalau begini kan benar-benar sudah terpampang, jadi lebih gampang. Ya, cuman pelan. Apanya yang pelan nih? Maksudnya apanya yang pelan? Dalam pemahamannya Ya? nih, dalam pemahamannya masih pelan. Nanti next time ketika saya bikin latihan reading teksnya, nanti saya coba supaya tulisannya lebih besar-besar. Ya, kita coba nanti lebih
besar lagi. Oke, sepertinya jika kalian sudah paham, terutama untuk tips dan strateginya, boleh tolong raise hand supaya saya bisa melihat siapa saja yang sudah paham. Ya, oke, yang sudah paham teknik scanning dan skimming ya. Oke. Ya. Nah, di sini saya juga tidak akan memberikan pembahasan semua ya, karena ini bisa kalian lakukan sendiri. Yang penting tadi sudah paham bahwa scanning itu adalah membaca untuk mencari informasi detail. Dan yang kedua, fokus pada keywords pada soal, lalu masukkan ke teksnya, cari di sana apakah sudah benar ada di sana. Lalu yang berikutnya lagi, make sure kalau jawabannya itu ini kan bisa diperbesar ya, kalian juga bisa perbesar sendiri. Jawabannya itu sudah sesuai belum dengan yang ditanyakan. Kalau belum sesuai, mungkin boleh nanti dicoba untuk mencari di kalimat-kalimat setelahnya. Gitu. Ya. Jadi ini ada latihan komplit untuk reading dan memang saya sudah pilihkan soal reading yang susah yang diambil dari tadi buku yang Bruce Rogers ya. Itu kalau misalnya di lembaga-lembaga bahasa buku Bruce Rogers itu digunakan untuk yang advanced level gitu, untuk tingkatan bahasa Inggris yang sudah lebih sulit. Makanya soalnya agak-agak berkualitas ininya, tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalnya mau untuk latihan, itu boleh banget. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang kalian belum paham, silakan digaris bawah, lalu dicatat meaning-nya, ya definisinya apa, dan bisa digunakan untuk belajar lagi, untuk untuk mengembangkan kosakata kalian, vocabulary. Oke. Ini ada soalnya sampai nomor 32, ya, ini terakhir. Lalu saya sudah siapkan answer key-nya. Ini dia bukunya. Ya, silakan nanti kalau berminat untuk mau memiliki bukunya, boleh nanti saya coba share kalau misalnya bisa, atau kalian bisa cari sendiri di internet. Ada juga. Nah, ini directly answer questions yang ini diambil dari buku Longman. Mari kita bandingkan perbedaan kualitas antara soal yang dari Bruce Rogers yang tadi sudah kalian kerjakan dengan kualitas yang Longman. Mungkin beberapa dari kalian merasa, oh iya, ternyata lebih susah yang tadi ya daripada yang ini. Gitu. Ya, kita coba bahas yang ini ya sedikit. According to the passage, Williamsburg is located bukunya pasti ada yang jual di Gramedia sih, Mbak Cynthia. Cuman harganya mahal. Bisa 300.000. Kalau untuk belajar sih mending untuk penggunaan pribadi ya, mending e-booknya aja. Berlokasi di manakah Williamsburg itu? Ada di mana? Between two rivers.
Yang delta ya. On a peninsula. Okay. The passage indicates that Jamestown apa nih? Jamestown. Was the first permanent English colony in, ini dia Jamestown ya. Was the first permanent English colony in America. Oke. Lalu yang ketiga, the passage states that the middle name or the middle plantation ini middle plantation was named Middle Plantation because of its location in the middle of peninsula. Derive artinya diambil dari lokasi koloni di peninsula. Jadi nomor 1 Delta, 2 C, dan 3 Bravo. Gitu. Kalau Longman, dia contoh soal readingnya itu hanya satu paragraf gitu ya. Tapi kalau yang Bruce Rogers itu terdiri dari beberapa paragraf, nggak cuma hanya satu paragraf. Ya, right. Nah, ini ada pembahasan sedikit tentang factual information questions. Sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman yang ini diambil dari Longman. Intinya sama aja. Ini ada latihannya. Ice Ages, ya. Ingat keywordnya apa. Saya selalu pasang di sini keyword. Ingat keywordnya apa. Nanti kalian bisa kerjakan. Lalu, ini kita coba ya. Nanti kunci jawabannya ada di belakang slide. Which of the following is not true about the word gadget? Kira-kira jawabannya apa? Nomor 1 dan nomor 2. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. It is used to name something when name is not known. Okay, gadget. And then it was used at the beginning of the 19th century. Se-1850 itu bukan the beginning of 19th century ya. Itu in the middle of the 19th century gitu. Berarti ini bukan beginning tapi middle. Karena yang dibilang adalah 1850. Itu bukan beginning. Kalau beginning of the 19th century itu harusnya bisa 1801 gitu ya, 1810 itu beginning of 19th century. Oke, jadi nomor 1 B dan nomor 2 which of the following is not mentioned? What is beda dengan what is it? Ya. Duhiki ada. Oke.
do that, gadget tadi ya ada di atas. Thingamabob, oke. Oh, what is it? Bukan ini ya. Berarti ini yang beda. Oke. Ya, itu tadi untuk yang negatif. Yang negative factual information questions. Oke. Ini teorinya. Dipas. Dan ini latihannya. Kalau untuk yang tipe soal seperti ini, ingat cari 3 yang tertera pada teks dan 1 yang tidak. Karena ini yang not stated, ya. Kita latihan lagi nanti sendiri. Banyak ya latihannya. Nah, jadi ini hadiah buat kalian. Untuk kalian yang memang benar-benar ingin meningkatkan keahlian membacanya, reading skills, silakan dilatih di sini. Ini yang terakhir adalah answer key-nya. Oke, rasanya sampai di sana waktu belajar kita. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengisi surveinya. Ya, nanti saya terima masukannya, terutama untuk reading skills, supaya teksnya nanti diperbesar, supaya kalian nggak bingung gitu ya membacanya ketika latihan. Right. Nah, ini jadwal yang akan kami bawakan pada Surf Indonesia bulan November 2020. Make sure that you stay tuned. Besok kita ada pembicara tamu membahas tentang your work is not your career. Lalu minggu depan membahas tentang ini juga penting ya, indirectly answered questions. Jadi kita harus menyimpulkan. Ketika kita membaca teks tersebut, kita harus menyimpulkan apa sih yang dimaksud sama penulisnya gitu, ya. Jadi lumayan penting juga. And minggunya ada building a good teamwork, leadership skills. Dan yang ditunggu-tunggu ketika kalian sudah latihan listening, latihan structure, latihan reading, kita adakan TOEFL mock test free. Jadi link untuk pendaftaran untuk TOEFL mock test sudah disebarkan sudah dari beberapa hari yang lalu. Jadi make sure kalian siapkan kuota internet melatih mengerjakan soal TOEFL gitu. Dan ini free, for free. Oke. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk penutup. Kalau tidak, ya saya sudahi saja sesinya. Saya berterima kasih sekali karena teman-teman sudah berada di sini bersama kami. Dan thank you very much ya. Thank you very much teman-teman. Thank you, Miss Widi. Thank you. Saya close ya pertemuannya. Sampai jumpa next time.